Arwah Vina Cirebon tak setuju Linda bicara ke media, khawatir nyawa terancam. Andi Malinda Putri Utami alias Linda menyebut jika temannya, mendiang Vina Cirebon, tak setuju jika ia speak up alias berbicara ke media terkait kasus pembunuhan yang terjadi. Menurut Linda, arwah Vina Cirebon khawatir akan keselamatannya lantaran bisa saja nyawa Linda terancam akibat berbicara ke publik. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Linda mengatakan, jika arwah Vina tidak suka jika ia membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujar Linda. Sebelumnya, Linda mengaku kembali kerasukan arwah Vina Cirebon serta mengungkap jika merasa kasihan dengan tersangka pembunuhan yang baru ditangkap, Peggy Setiawan. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda Kesurupan. Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi atau Kejati mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada Polda Jawa Barat. Hal itu dikarenakan berkas perkara dinilai belum lengkap. Tak hanya itu, Kejati pun memberikan peringatan kepada Polda Jabar terkait berkas perkara Peggy Setiawan. Dikutip dari Tribun Jabar, hal itu disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Jabar yakni Nur Sri Cahya Wijaya yang mengatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Namun pihaknya tidak merinci terkait poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang dikembalikan kepada Polda Jabar. Adapun surat pemberitahuan sudah diberikan pada Senin 24 Juni kemarin untuk melengkapi berkas. Kejati Jabar memberikan waktu selama 7 hari. Kejati juga mengaku memberikan catatan khusus yang diberikan kepada Polda Jabar untuk melengkapi berkas yang masih ada kekurangan dalam bentuk material dan formil. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Julas Abraham Abbas mengatakan penyerahan berkas perkara Peggy dilakukan secara bertahap. Ia memastikan sudah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk memperlancar pelimpahan berkas perkara itu. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK
seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Fakta baru dalam kasus Vina Cirebon kembali terungkap. Menurut Ferry, salah satu warga sekitar, saksi Aep ternyata berteman dekat dengan anggota buruh sergap atau buser Polres Cirebon Kota. Bahkan menurutnya Aep pertama kali mengadukan kasus Vina ke anggota buser tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ferry dalam tayangan YouTube di channel Cak Sugiono pada Rabu 26 Juni 2024. Menurut Ferry, Aep merupakan teman lama dari anggota buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak bekerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor milik anggota buser tersebut ke rumahnya seusai dicuci. Menurut Ferry, anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Saat mendapatkan masalah dengan warga hingga digerebek di tempat kerjanya, Aep pun sempat mengadu ke buser tersebut. Kemudian saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep juga disebut-sebut menjadi orang pertama yang mengadu ke anggota buser tersebut. Hingga akhirnya anggota buser itu baru melaporkan ke ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ferry, warga sekitar TKP penangkapan para terpidana kasus Vina Cirebon, mengungkap fakta mengejutkan. Dia menduga salah satu saksi kasus Vina, yakni Aep, memiliki teman anggota buruh sergap atau buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota. Ferry mengaku anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tempat Aep dan rekannya Dede bekerja. Aep disebut sudah kenal dekat dengan anggota buser tersebut. Bahkan Aep kerap mengantar motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser yang tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Diketahui Aep yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buser tersebut bukan langsung ke Ibtu Rudiana. Setelah mengetahui itu, anggota buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Dalam aduan itu, Aep mengaku saat hendak membeli rokok melihat para terpidana melempari Vina dan Eki dengan batu. Kenyataannya menurut Ferry, kesaksian Aep hanya karangan belaka. Ia menyebut warung tempat Aep membeli rokok itu tidak ada. Kesaksian Aep yang nilainya mengada-ada membuat para terpidana kini dihukum berat. Pengakuan Aep ini ternyata sebagai balasan terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya disebut sempat mengajak warga untuk menggerebek tempat cucian motor tempat Aep bekerja. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor tersebut. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Diduga karena kesal terhadap penggerebekan itulah Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor.